Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang dulu bentar deh. Sebentar deh. Sebentar pegang dulu. Malam ini tanggal 7 April 2025 kami baru saja selesai mengadakan tahlil dan doa bersama untuk almarhum, dan semoga acara hari ini bisa menjadi hari yang indah untuk almarhum di sana. Dan kami mohon pada teman-teman juga jika ikhlas dengan keikhlasan dapat menghadiahkan almarhum Al-Fatihah untuk almarhum di sana. Ini untuk tamu undangannya siapa aja, Mas? Kalau boleh tahu. Undangannya saat ini kita keluarga saja dan kerabat terdekat almarhum. Jadi kita memang adakan di kediaman kami. Kita tidak melakukan yang besar-besaran karena memang untuk private untuk keluarga dan kerabat dekat seperti itu. Pak, ini ramai ya. Beliau tadi kata teman-temannya juga orang yang baik. Iya. Gimana? Iya. Sangat bersyukur. Kemarin setiap ketemu orang yang mengucapkan duka kepada kami selalu mengucapkan almarhum orang yang sangat baik, pasti pernah ditolong almarhum, itu suatu hal yang luar biasa dan kami sangat bersyukur akan hal itu. Kalau mungkin sosok almarhum yang di 7 hari ini yang paling menjadi Ya, kalau dari saya pribadi dulu salah satu hal yang paling saya ingat dan saya kangenin sebenarnya keras kepalanya almarhum. Karena almarhum itu waktu awal-awal mulai sakit diabetes itu sering saya nasihatin, sering kami nasihatin jangan makan gula, jangan makan gula. Tapi ya semua orang tahu, orang terdekatnya tahu almarhum itu orang yang keras kepala. Dan ada aja cara almarhum untuk berdalih agar tetap misalkan kalau makan gula, makan coklat biar kenapa memang ya ini kan ciptaan Allah melalui manusia harus dinikmati seperti itu. Itu dulu saya melihatnya tuh hobi sih, tapi setelah akhir-akhir ini saya pikir kembali itu ngangenin buat saya keras kepalanya almarhum. Tapi pesan-pesan apa sih yang selalu diingatkan almarhum ayah sama mas atau yang lain juga? Kalau saya pribadi, almarhum itu sosok yang sangat baik dan luar biasa ke cucu-cucunya. Pesan yang paling saya ingat itu saat almarhum bilang, tolong berikan segalanya untuk cucu saya, berikan segalanya untuk anak-anak kamu. Kamu harus menjadi orang tua dan ayah yang luar biasa dan selalu ada untuk anak-anak kamu. Itu pesan yang paling saya ingat dari almarhum. Karena itu mungkin almarhum sangat dekat dengan mamanya dan dengan khususnya mungkin apa mungkin selama hidupnya mungkin banyak melakukan waktu untuk bermain. Iya benar sih. Ayah tuh sebenarnya paling gak suka kalau kayak disebut pernah ceplosan sekali kan bilang sama kamu, tolong beliin ayahmu makanan. Marah banget dia bilang kata ayahmu gitu, karena dia maunya aku tuh menganggap ayah, tapi bukan ayahnya Rama. Jadi dari awal kita ayah itu udah langsung ngasih tahu harus ganti nama, harus di belakangnya ada saya tapinya. Terus anak-anak kasih nama juga ada saya tapinya. Jadi ayah tuh kalau menurut aku benar-benar sosok mertua yang sangat amat bisa menyayangi aku gitu sebagai anak sendiri, dan penerimaannya luar biasa banget ke aku, terutama ke cucu-cucunya. Jadi ayah itu sering banget marah sama kita kalau udah seminggu gak lihat cucunya, karena misalnya aku sama Rama sibuk kerja, seminggu aja gak lihat cucunya tuh dia bisa marah sama kita. Karena kalau kita kerja ya nggak apa-apa, yang penting aku di rumah. Jadi kalau misalnya suka lihat mungkin video-video ayah itu jadi kenangan terbesar buat kita sih dari anak aku bayi. Dari anak lahir sampai besar, ayah tuh selalu ada gitu dan selalu memberikan cinta yang luar biasa. Sampai anak-anak kalau nanya opa kemana, opa di mana, kita benar-benar menjelaskannya tuh perlahan, karena setiap kalau dikasih tahu nggak bisa main lagi sama opa, nggak bisa ngobrol lagi sama opa, kadang anak tuh
bebannya sama ayah ya kayak gitu. Jadi ayah tuh memang harus hampir seminggu tuh harus 2-3 kali sama cucu. Kadang kalau misalnya cucu lagi sakit juga dia nggak ngerti, pokoknya harus ada cucu sakit, cucu sehat, ayah harus selalu ada. Itu sih yang aku lihat bahwa ayah tuh benar-benar cintanya tulus banget buat anak-anak, dan aku merasakan betapa ayah juga menerima aku dan sayang sama aku sampai akhirnya aku bisa menyayangi ayah dan support suami aku untuk mengurus ayah dari awal sakit. Sebenarnya sakitnya itu kan dari awal kita menikah ayah udah diabetes. Itu Rama yang benar-benar bawa pertama kali diabetes itu ke rumah sakit RSPM
memaafkan dan mohon maaf juga atas kesalahan-kesalahan kami. Aku, Surya, Raya, dan itu terakhir kalimat yang saya pribadi ucapkan. Yang kalimat terakhir, pesan-pesan terakhir mungkin yang disampaikan ke di akhir ya. Ya mungkin tentunya sangat menarik sekali situasi ini. Agak kencang karena terakhir kali saya tinggal dengan ayah saya itu sekitar tahun 2017, tinggal bersama. Itu persis banget ketika saya sebelum pindah ke Amerika, dan saya sempat berdiskusi yang sangat sensitif, sangat dalam sekali, dan saya melihat situasi tentang teman-teman tuli, bagaimana hidup mereka yang sangat berat ini di Indonesia, kenapa orang-orang tidak paham tentang kami terkait soal medis, ide-ide dan gagasan apapun itu saya obrolkan dengan ayah saya. Tapi sebelum saya berangkat ke Amerika, waktu itulah akhirnya dibangun Teater 7. Nah, tujuannya adalah untuk mengedukasi anak-anak tuli agar mereka punya cerita hidupnya dibagikan melalui teater tersebut. Dan harapannya inilah tuli-tuli yang ada di Indonesia. Sehingga akhirnya ketika saya pindah ke Amerika, saya melakukan panggilan video dan saya sempat diminta, ayo dong sudah kirimin foto di Amerika. Saya tanya, ngapain ayah kirimin foto? Nah, terus ditanyain lah, kamu di Amerika ikut teater gak? Jadi selalu itu yang ditanyakan. Dan sampai 2021 saya lulus sarjana, saya akhirnya ketemu kembali dan akhirnya diminta tolong. Akhirnya ayah sempat minta semangat, tolong berikan semangat ke anak-anak tuli yang ada di Indonesia. Setelah itu saya datang, saya kembali lagi ke Amerika dan akhirnya melakukan panggilan telepon. Tapi saat itu ya sebelum stroke, sebelum ayah mengalami sakit juga, sehingga wisudanya kan saat itu dilaksanakan secara online dan ayah menonton melalui online juga. Jadi waktu itu juga melalui Instagram, ayah juga nonton dan selalu tanya, gimana kabarnya Surya di sana? Dan setelah saya lulus wisuda, itu 2 minggu sebelumnya, mungkin sekitar 2 minggu sebelumnya, saya mendapatkan kabar bahwa ayah itu stroke. Jadi saya melakukan panggilan telepon, di situ juga saya betul-betul merasa, aduh kondisi ayah sudah mulai seperti ini, saya betul-betul merasa sedih, saya menangis, saya juga seperti itu. Tapi komunikasi kami dalam chat atau WhatsApp biasanya selalu bertanya, gimana, di situ kondisinya gimana, kamu hidup di sana gimana, terus apakah oke, kan hidup dengan lancar lainnya. Pokoknya kami komunikasi menggunakan aplikasi pesan dan itu selalu berlangsung. Dan bahkan kemarin bulan Desember, mungkin sudah 3 tahun ya, saya tidak bertemu dengan ayah saya. Dan itu 2024 Desember, pas tepat ulang tahun saya waktu itu masuklah saya sempat masuk ke kamar ayah dan ayah, saya melihat saya betul-betul nangis karena loh akhirnya bisa bertemu kembali, karena biasanya kan hanya melalui video call. Dan saya akhirnya mengajarkan ayah beberapa isyarat-isyarat dasar kembali supaya ayah ingat seperti isyarat A, seperti apa, B, C, alfabet, supaya tujuannya ayah mengingat kembali. Karena memang kalau dari kecil saya dalam komunikasi kan saya tidak terlalu paham ketika ayah menggunakan verbal, sehingga kami menggunakan bahasa isyarat seperti tadi, dieja satu persatu. Jadi jika ditanya apa yang diberikan oleh ayah kepada saya adalah ayah selalu mengingatkan saya untuk memberikan semangat kepada teman-teman tuli di luar sana. Dan ketika bulan Desember 2023 waktu itu Raya sempat Raya dan Anissa sempat datang ke Amerika. Nah kami juga video call dengan ayah dan ayah pun akhirnya nangis juga karena tahu ternyata anak-anak juga pada di sana dan kita juga ngobrol-ngobrol satu sama lain. Jadi benar-benar ya memang melihat keadaan kan di sana. Ayah ingin tahu situasi seperti apa, gimana, apakah terjadi kebingungan, apakah ada masalah, karena apakah di sana masyarakatnya sudah memahami tentang tuli. Jadi ayah betul-betul ingin tahu kehidupan saya dan kegiatan dari teman-teman tuli di sana. Ya, tapi tentunya ya terkait salam Nusantara, saya selalu ingat itu dari ayah. Dan saya sangat senang sekali. Mungkin kapan-kapan teman-teman tuli saya akan ceritakan pengalaman saya bersama ayah dan saya akan bagikan pengalaman memori tersebut kepada teman-teman yang lain. Mungkin ini ayah juga kan sosok aktor, tadi disampaikan oleh teman-temannya, sosok aktor yang sangat berpikir keras, berwawasan luas dan sangat peduli juga sama teman-teman. Tapi mungkin apa sih yang menjadi concern seorang ayah di akhir ayahnya, jadi mungkin dari kesempatannya mungkin ada kangen nggak sih sama acting lagi sama film itu? Saya mungkin lebih
bahkan termasuk foto-foto itu ada di kamar saya. Jadi saya simpan dalam satu album, satu set semuanya tersimpan rapi. Dan aku juga sama Raya, kami menyimpan itu dengan sangat rapi dokumen dan ada di kamar saya, di kamar tidur saya. Memang sebelum 2017 ya, sebelum ayah pertama kali sakit itu, kami memang sempat sama Klauton. Saya pernah bilang, ya memang ayah itu kan keras kepala. Kita ajarkan ayah untuk makan sehat, meskipun ya tentu responnya juga sangat keras kepala, tapi ya nggak apa-apa lah kita coba. Nah pada tahun 2022 ya, Februari kalau tidak salah, saat itu dokter bilang, oh ini harus kembali menjadi vegetarian. Oke, bagus dong, kita sangat support. Akhirnya ketika dokter menyampaikan itu, tapi akhirnya gimana nih untuk menyampaikan ke ayah? Karena waktu itu kan di rumah sakit saya bilang, ayo ayah jaga kesehatan, ayo diusahakan. Nah, walaupun sakit, karena nyatanya ayah itu tetap bekerja. Dan dulu selalu seperti itu, selalu bekerja. Karena beliau adalah seorang pekerja keras. Bahkan jam 4 subuh, saya ketiduran. Nah, ayah itu baru pulang dari syuting dan masuk kamar itu nggak bisa. Karena saya kan tidur, saya nggak mendengar suara, nggak ada alarm. Padahal ayah itu sudah menelpon saya berkali-kali. Dan saya baru bangun jam 6 pagi, saya bilang, ayah mohon maaf. Ternyata ayah menunggu saya di lobi. Jadi waktu itu di satu kamar saya, ya gimana, karena waktu itu kan kondisinya itu cerita yang sangat saya ingat lah, cerita lucu. Jadi katakan Mas Surya itu salah satu yang paling dekat nggak sih dengan ayah? Kalau waktu tinggal bersama, itu saya betul-betul setiap hari merasa sangat dekat sekali. Jadi memang awal-awal ya memang tidak terlalu dekat, karena kan saya tentu sebagai seorang tuli, saya tidak tahu bagaimana untuk komunikasi dan lain-lain. Tapi memang saya belajar ketika bersama ayah, selama 1 tahun tinggal bersama itu saya merasa beradaptasi dengan ayah, saya mengenal ayah lebih dekat. Hingga akhirnya saya tinggal ke Amerika. Nah, saya memang melakukan banyak sekali panggilan video call karena untuk memberikan support dalam bentuk cerita. Artinya, ini loh aksi-aksi yang saya lakukan. Ayah juga bercerita, ini loh teater 7 seperti ini. Jadi kami saling bertukar ide dan saling berbagi. Mas, kalau untuk dia juga entertain mungkin bisa dikatakan saya akan mungkin dari Surya. Cuman kalau terkait itu yang paling mungkin masyarakat meneruskan itu dari Amiza, cucunya yang paling tua, anaknya Kak Giska, karena sekarang juga punya di KJ, kalau tidak salah perfilman, mungkin saya akan meneruskan. Bos dia sendiri kan sekarang mengajar di Amerika, saya sedang berbisnis, kalau saya bekerja di perusahaan mining, jadi mungkin dari situ paling mungkin Amiza. Alhamdulillah kami bangga atas semua kebaikan ayah, terutama kebaikan ayah ke orang-orang. Yang paling kami bersyukur karena kita melihat beberapa hari terakhir ini kita bertemu tadi seperti yang saya bilang, kita bertemu banyak teman-teman kerabat ayah yang berterima kasih pada ayah melalui kami, kita dibantu dan lain sebagainya. Itu yang membuat kami sangat bersyukur. Mungkin itu, dan kami sangat bangga membawa nama ayah, membawa nama Sahid Api dari ayah, dan insya Allah kami dapat memperjuangkan kebaikan-kebaikan ayah, dapat menyampaikan pesan-pesan ayah ke depannya, dan bisa membawa pesan ayah. Pertama untuk saya, ayah berpesan memberikan terbaik kepada cucunya, memberikan semua untuk cucunya. Mungkin itu dari pelajaran-pelajaran masa lalu, ayah bilang ibu saya, mungkin itu yang akan saya perjuangkan pribadi untuk saya, dan untuk pesan-pesan saya yang akan memperjuangkannya. Pesan-pesan Surya untuk memperjuangkan hak tuli, Surya pasti akan memperjuangkannya. Dan insya Allah mohon doanya juga teman-teman, terutama sekarang mohon doanya, bantu membaca doa untuk ayah di sana, karena ayah itu yang dapat kita berikan sebagai hadiah untuk ayah di sana, karena namanya sudah berpulang, sudah terputus semua hubungan antar manusianya. Jadi kita hanya dapat berdoa dan terima kasih atas semua karya, atas semua kebaikan, terlepas dari kesalahan-kesalahan, dan mohon maaf juga seperti yang saya pernah sampaikan sebelumnya saat pemakaman, mohon maaf.
mengingatkan kepada semuanya, jikalau semasa hidupnya almarhum memiliki kesalahan